السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا إنك أنت جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan di tengah padang pasir. Hadirin yang dimuliakan Allah, laki-laki ini melakukan perjalanan dengan mengendarai seekor onta. Dan di atas ontanya, dia letakkan semua kebutuhan hidup selama perjalanan di padang pasir. Suatu ketika dan tiba-tiba, ontanya ini kabur, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Lari dengan semua bekal yang telah dia persiapkan dan telah dia taruh di ontanya tersebut. Ontanya lari lalu dia berusaha untuk mengejar. Tidak bisa dia kejar. Ontanya hilang. Dia berusaha cari lagi dan lagi karena semua bekal hidup dalam perjalanannya ada pada onta yang kabur tersebut. Akhirnya dia tidak dapat untuk menemukan kembali ontanya. Dia kehilangan tunggangan dan kehilangan bekal hidupnya. Tidak ada yang terbayang oleh laki-laki ini kecuali kematian saja. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Laki-laki ini mencari sebuah pohon, mencari sebuah tempat berlindung untuk istirahat dan untuk menunggu kematian. Karena bisa kita bayangkan Bapak Ibu, di sebuah padang pasir yang amat sangat besar, yang amat sangat luas, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada air dan lain sebagainya. Onta yang dia gunakan sebagai kendaraan kabur dengan semua bekal hidupnya, maka tidak ada yang terbayang olehnya kecuali kematian saja. Maka laki-laki ini mencoba untuk beristirahat di sebuah tempat. Lalu dia tertidur. Tiba-tiba dia terbangun, hadirin yang dimuliakan Allah. Setelah terbangun, dia melihat kembali onta yang tadinya kabur telah kembali. Onta yang tadinya hilang, tiba-tiba datang, ada di depannya, lengkap dengan semua bekal yang tadi dibawa kabur oleh onta ini. Laki-laki itu cepat berdiri, gegas berdiri dan memegang ontanya agar tidak lari lagi. Kemudian saking senangnya dia berucap, Allahumma innaka abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Perkataan yang salah, perkataan yang berbahaya, tetapi ini terucap karena dia saking bahagia, saking senangnya. Harusnya laki-laki ini mengucapkan Allahumma innaka rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Seharusnya dia mengucapkan itu. Tetapi karena dia saking bahagianya, saking senangnya, saking happy-nya, dia salah ucap. Maka bisa kita bayangkan hadirin betapa bahagianya dia, betapa senangnya dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, akan tetapi senangnya Allah kepada hamba yang bertaubat jauh lebih besar daripada senangnya laki-laki tadi. Bahagianya Allah ketika ada hamba yang kembali kepada Allah. Senangnya Allah ketika ada hamba yang bertaubat kepada Allah.
jauh lebih besar daripada senangnya laki-laki yang kehidupannya kembali lagi kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah salah satu syariat yang menunjukkan betapa agama Islam adalah agama yang luar biasa. Di saat seseorang sudah bertaubat kepada Allah, maka Allah takkan pernah mengungkit-ungkit lagi dosanya. Di saat seorang hamba sudah mengakui dosa, mengakui kelalaian, mengakui kemaksiatan, mengakui kedurhakaan, di saat Allah perintahkan dia tidak kerjakan, di saat Allah larang malah itu yang dia lakukan, kemudian dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah bahagia. Bukan sekedar bahagia, bahkan Allah mencintainya. Dalam bahasa sederhana, hadirin, bisa kita katakan, Allah akan mencintai para pelaku maksiat. Allah akan mencintai para pendosa. Allah akan mencintai orang-orang yang selalu lalai, selalu melaksanakan larangan Allah. Dengan satu syarat saja, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan lain, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah menceritakan ada seorang dari Bani Israel yang telah membunuh 99 nyawa tanpa alasan yang dibenarkan. Seorang laki-laki yang telah membunuh 99 nyawa, tiba-tiba dia ingin bertaubat kepada Allah. Lalu dia pergi ke sebuah kampung dan bertanya kepada warga kampung, "Tunjukkan kepadaku di mana ulama. Ulama kalian di mana?" Lalu warga kampung menunjukkan ke sebuah rumah yang sebenarnya bukan rumah ulama. Dia hanya ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Laki-laki ini datang sebagaimana petunjuk dari masyarakat, menemui ahli ibadah tadi, dan dia menceritakan kondisinya. "Wahai Ustaz, saya telah membunuh 99 nyawa tanpa alasan yang dibenarkan. Maka sekarang aku ingin bertaubat. Fahalli min taubah?" Apakah aku masih bisa bertaubat dengan kondisi dosaku yang sudah begitu banyak? Apa kata ahli ibadah yang ilmunya kurang ini? Dia mengatakan, tidak ada lagi kesempatanmu untuk bertaubat. Sudah membunuh 99 nyawa, baru mau bertaubat? Tidak ada lagi kesempatanmu untuk bertaubat. Maka hadirin, laki-laki ini khilaf. Dia genapkan menjadi 100 korban pembunuhannya. Siapa korban ke-100? Ustadz yang dia tanya tadi. Karena tidak ada peluang untuk taubat, dia emosi, dia bunuh. Genap 100 orang dia bunuh. Lalu dia tanya lagi kepada warga kampung, "Tunjukkan kepadaku orang yang benar-benar memahami agama." Ditunjukkanlah kepada rumah yang tepat. Pergi dia ke rumah tersebut dan berkata, "Wahai Ustadz, saya telah membunuh 100 nyawa tanpa ada alasan yang benar. Fahalli min taubah? Apakah aku masih bisa bertaubat?" Maka dengan keimanan dan keilmuan yang Allah berikan kepada ustadz ini, kepada ahli ilmu ini, dia mengatakan, tidak ada yang bisa menghalangi antara dirimu dan taubat kepada Allah. Bertaubatlah. Singkat cerita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dari Bani Israel ini bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Sekarang, di masa sekarang ini, ada orang yang merasa taubatnya tidak akan diterima oleh Allah, lantas dia tidak pernah bertaubat kepada Allah. Apa alasan kita untuk tidak bertaubat kepada Allah? Adakah di antara kita yang sudah membunuh 100 nyawa? Lantas kita merasa Allah takkan mengampuni dosa kita? Kalaupun ada yang pernah membunuh 100 nyawa, tub ilallah, bertaubatlah kepada Allah, Allah akan ampuni. Tentu dengan syarat-syarat yang harus kita penuhi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah lain seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Bani Quraizah. Sahabat ini membocorkan rahasia Rasulullah kepada kaum Yahudi dari Bani Quraizah di Madinah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, dia tiba-tiba tersadar dan langsung berlari pulang ke Madinah dan mengikatkan dirinya di salah satu tiang masjid Nabi. Dan dia berkata, "Saya tidak akan membuka ikatan ini sampai Allah mengampuniku." Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah?
karena dia sudah mengikat dirinya di tiang, tunggulah hukum Allah turun kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu, membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu itu sebuah dosa yang besar, tapi dia ingin bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di suatu malam Ummu Salamah berkata, saya sedang bersama Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah tersenyum. Lalu Ummu Salamah berkata, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Ajaklah kami tersenyum bersamamu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh Allah telah menurunkan taubatnya untuk sahabat tadi yang membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bertaubat. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menanti-nanti taubat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.